Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koswara dengan NIM 11224056. Saya mahasiswa Universitas Serang Raya. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat sebuah jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tugas dari mata pelajaran implementasi jaringan komputer. Soal yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, berikut langkah-langkah membuat jaringan LAN sederhana ya dengan 4 komputer dan 1 switch. Nah, yang dibutuhkan itu perangkatnya, kita membutuhkan 4 unit komputer atau PC. Saya di sini sudah membuatnya ya. Lalu di sini ada 1 buah switch dan ada 4 buah kabel UTP strike. Nah, saya gunakan di sini menggunakan topologi star atau topologi bintang. Untuk menyusun perangkatnya, langkah yang pertama itu yang jelas kita harus membuka aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Lalu tarik perangkat switch ini dari sini, bisa kita tarik ke sini ya. Lalu tarik 4 PC yang ini. Nah, saya sudah tarik 4 PC ke sini. Langkah yang keduanya itu menghubungkan kabel. Nah, kabelnya kita gunakan cover strike. Di sini bisa ke sini ya. Nah, ke connection, lalu pilih kabel yang ini. Dan pastikan setelah tersambung dari PC ke switch, PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, itu kabelnya sudah hijau. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mengatur IP address-nya. Gunakan IP dalam satu jaringan atau network yang sama. Saya di sini untuk PC yang PC 0, saya gunakan IP address-nya itu, kita buka ya, tadi udah klik PC 0 ke desktop, ke IP di sini. Nah, saya sudah memberikan IP address-nya itu 192.168.1.1 dengan subnet mask yang ini. Nah, setelah itu kita close. Sama dilakukan ke PC yang satu juga, gitu, ke desktop, dan kita masukkan IP, bedanya di ujung saja gitu. Yang tadi PC 0 1.1, kalau PC 1 ini 1.2 dan seterusnya. Begitupun PC 2 dan PC 3 gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini 1.3 ya, 192.168.1.3. Dan yang di sini 192.168.1.4. Itu. Nah, untuk default gateway-nya kita kosongkan saja, karena memang di sini tidak ada router. Nah, lalu setelah tadi kita memberikan IP address-nya di masing-masing PC ini ya, kita akan melakukan tes ping. Nah, kita akan klik di sini PC 0 ya. Misalnya di PC 0 saya klik. Lalu kita akan mengetes pingnya itu masuk ke desktop ke sini, lalu kita pilih command from. Nah, di sini tinggal kita ketik saja perintahnya, komputer mana yang akan kita ping. Karena di sini tadi kita berikan di PC 1 itu IP address-nya itu kita berikan ping, IP-nya itu 192.168.1.0.
2. Nah, kita enter saja. Kalau misalkan muncul revive from berarti itu berhasil. Nah, seperti ini muncullah revive from berarti sudah berhasil. Lakukan ke semua komputer. Seperti itu. Kita akan cek kembali. Nah, dari PC 0 ke PC 1 itu sudah terhubung ya. Nah, kita akan coba dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah muncul revive from berarti di sini sudah berhasil seperti itu. Nah, kita akan coba juga di sini dari PC 2 ke PC 3. Kita tulis ping lagi, lalu masukkan IP address PC 3-nya 192.168.1.4 seperti ini. Lalu apakah PC 3 ini terhubung dengan PC 0? Kita tinggal panggil saja ping 192.168.1.1. Kalau revive from berarti sudah berhasil. Nah, seperti ini. Kita akan coba kembali sudah terhubung atau belum ke PC 1. Tinggal kita ping lagi, ping masukkan IP address 192.168. Nah, PC 1 tadi IP addressnya berapa? 1.2. Nah, di sini sudah terhubung. Berarti PC 3 ini terhubung ke PC 0, PC 1 sama PC 2 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen cek lagi yang PC 2 ini terhubung ke PC 1K, sudah terhubung ya. Nah, seperti itu. Pakai yang ini juga terhubung. Nah, sebenarnya sudah terhubung semua. Sudah saya cek semua juga ini sudah terhubung. Begitu untuk soal nomor 1. Soal yang kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, untuk soal nomor 2, perangkat yang kita butuhkan itu satu server, 4 PC dan satu switch serta kabel copper strike ya untuk menghubungkannya. Nah, untuk menyusunnya itu saya seperti ini. Di sini ada satu switch, di sini ada satu server, lalu ada 4 PC. Nah, untuk menghubungkannya itu kita bisa tarik kabel di sini menggunakan copper strike ya, dari server ke switch, dari PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch. Nah, sudah seperti ini gambarannya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address-nya di sini kita bisa mengklik server yang ini, kita klik. Nah, lalu kita masuk ke desktop. Nah, klik IP configuration, isi servernya ini dengan IP address yang ini, yang 192.168.1.1. Untuk subnet masknya yang ini, default gateway-nya kita kosongkan. IP address PC kita lakukan pada masing-masing PC. Di sini untuk mengkonfigurasinya ya IP-nya. Untuk PC 0 kita berikan IP address
yang ini, yang 192.168 untuk contoh ya, 1.2 dan seterusnya gitu. PC 1 juga sudah saya berikan IP address di sini. Nah, yang ini 192.168.1.3 dan subnet masknya sudah terisi. PC 2 juga sudah. Kita lihat. Nah, 192.168.1.4 di sini IP address untuk PC 2. Dan PC 3 juga sudah saya berikan IP address. Nah, yang ini 192.168.1.5 serta subnet masknya sudah diisi, dan default gateway-nya semua PC saya kosongkan. Nah, untuk mengaktifkan layanan HTTP di server, kita klik server, masuk ke service. Nah, pilih yang HTTP yang ini. Pastikan HTTP ini on ya. Nah, setelah on, kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan menguji nih koneksinya agar bisa ke ping ya. Kita coba klik PC, lalu kita pilih desktop, lalu ke command from. Nah, saya akan menguji koneksinya. Kita panggil di sini ping. Kita akan panggil IP yang sudah kita masukkan tadi di server 192.168.1.1. Jika misalkan reply itu muncul, berarti sudah berhasil. Nah, reply di sini sudah muncul. Kita coba cek di PC 1 juga. Command from ping 192.168.1.1. Apakah reply? Nah, berarti di sini pengujian koneksi sudah berhasil di PC 1. Nah, sudah muncul. Lalu kita coba di PC 2. Command from, kita ping kembali servernya 192.168.1.1. Nah, di sini juga berhasil. Kita akan coba panggil pengujian koneksi di PC 3. Ping, kita ketik ping, lalu panggil IP server 192.168.1.1. Berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menguji akses HTTP-nya. Kita pilih saja salah satu dari PC-nya. Saya pilih PC 0 ya untuk menguji akses HTTP. Lalu kita pergi ke desktop di sini dan cari web browser. Nah, yang ini. Di sini kita tinggal klik saja yang web browser. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini alamat IP yang ada di server. Jika nanti tampilannya muncul di sini, berarti itu sudah berhasil. Gitu. Klik tuliskan IP address-nya 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena ini IP address dari servernya yang tadi. Tinggal kita klik go. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Seperti itu. Kita cek ke semua PC. Yang tadi kita cek yang ini, yang PC 0, sekarang PC 1. Kita ke desktop, pilih web browser juga. Nah, di sini tinggal tulis lagi IP address servernya seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Kita ulangi ke PC yang 2. Nah, PC 2 juga sudah berhasil seperti itu. Kita cek kembali di PC 3. Caranya sama seperti tadi.
Nah, sudah berhasil seperti itu. Intinya kesimpulannya itu server HTTP berhasil ini dikonfigurasi dan 4 PC ini berada dalam satu jaringan. Seperti itu. Semua PC ya bisa dapat ping ke server dan mengakses layanan HTTP. Soal yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di sini saya sudah membuat skemanya ya. Di sini ada satu buah switch, ada 4 PC, dan ada server DNS serta server HTTP. Seperti itu. Nah, untuk menghubungkan semua perangkat ini ya, saya gunakan satu jaringan. Di sini ada DNS server atau server DNS. Saya gunakan IP-nya itu di sini menggunakan IP-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya di sini sudah saya isi. Lalu saya kosongkan default gateway dan DNS server. Seperti itu. Dan di sini juga sudah saya berikan IP ya. Gitu. Kenapa saya sudah berikan IP langsung untuk mempersingkat video? Karena memori komputernya ini sudah minim gitu. Nah, di sini sudah saya berikan IP juga untuk servernya. Nah, untuk server HTTP sudah saya berikan IP address 192.168.1.3 dan subnet masknya sudah terisi default gateway dan saya kosongkan gitu. Nah, di sini untuk PC berbeda dengan server ya, berbeda dengan server DNS dan server HTTP. Bedanya di sini bedanya untuk PC itu saya berikan IP address di sini 192.168.1.10. Nah, di sini saya berikan DNS servernya. DNS server itu IP server yang ini gitu. Saya berikan di sini, saya isikan di semua PC. Jadi PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 saya berikan DNS server IP yang ini. Seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi. Saya sudah isi semua IP-nya di sini. Nah, kalau ini tadi yang kalau PC 0 itu tadi 1.10, di sini saya isi beda ya. Jadi 192.168.1.11. Nah, subnet masih diisi. DNS servernya saya isi di sini. Seperti itu. Sama seperti yang PC 1 tadi, di sini DNS servernya sama. Gitu. Karena kita akan akan menuju ke sini nih, ke server DNS. Nah, di sini juga desktop kita sudah isi IP-nya untuk PC 2. Di sini 192.168.1.12 saya sudah berikan IP address, subnet mask dan DNS servernya sudah diisi. Gitu. Nah, di sini juga sama, saya sudah isi IP address-nya 192.168.1.13, subnet mask sudah diisi, DNS servernya juga sudah diisi. Nah, untuk menghubungkan perangkatnya kita bisa tarik switch dari sini ya ke sini dan 4 PC serta 2 server gitu. Nah, saya hubungkan menggunakan kabel copper strike. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address itu tadi ya sama, bisa kita klik DNS server. Untuk konfigurasi IP address-nya tinggal ke desktop, lalu pilih IP configuration, di sini diisi. Nah, untuk ininya default gateway saya kosongkan, DNS server saya kosongkan. Gitu, sama seperti yang lainnya diisi IP-nya. Tadi saya sudah perlihatkan ya IP address-nya masing-masing. Oke. Lalu
Lalu kita akan konfigurasi HTTP server di sini. Nah, kita akan konfigurasi HTTP servernya ya. Bisa kita klik server HTTP yang ini, kita klik masuk ke service, pastikan HTTP on. Nah, HTTP-nya sudah on. Indeks ini sebenarnya kita bisa edit. Nah, saya sudah edit di sini sebenarnya. Nah, editan saya itu ini ya. Selamat datang di web server kampus Unsera. Gitu. Ini bisa kita edit segimana kita sebenarnya. Gitu. Kalau saya di sini editnya selamat datang di web server kampus Unsera. Gitu. Tinggal kita save. Yes. Lalu bisa kita close. Nah, kita akan mengkonfigurasi server DNS-nya. Nah, bisa kita klik server DNS, masuk ke service. Pastikan karena ini server DNS, beda lagi dengan server HTTP. Pastikan yang DNS yang ini yang aktif. Nah, DNS service-nya sudah aktif. Nah, lalu saya sudah menambahkan sebenarnya record di sini yang ini. Nah, di sini name-nya sudah saya masukkan www.kampusku SCH ID. Nah, di sini address-nya yang 192.168.1.3 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal di-add saja. Kalau name sudah diisi seperti ini, address juga sudah diisi, tinggal add nanti muncul ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menguji koneksi. Tes ping kembali dari PC. Nah, kita klik coba PC 0 di sini. Lalu kita akan coba ke command from kembali. Nah, jika reply itu muncul berarti koneksinya sukses. Kita akan ping sebentar. Nah, yang akan kita ping itu server HTTP-nya. Itu ya. Nah, di sini kita akan ping. Untuk menguji koneksi itu kita ping server HTTP-nya. Tinggal ditulis saja ping, lalu masukkan IP address server HTTP 192.168.1.3. Nah, kalau muncul reply berarti koneksinya sukses. Nah, berarti ini sudah sukses. Setelah tes ping berhasil, ini bisa dilakukan ke semua PC ya. Kita akan coba cek deh semua PC-nya. Kita akan cek itu PC 0, coba PC 1 kita cek koneksinya. Ping 168.1.3. Nah, koneksi berarti sukses dari PC 1. Dari PC 2 kita cek kembali koneksinya ke command from, ketik ping lalu masukkan IP address server HTTP 192.168.1.3. Nah, di sini sudah reply berarti sudah berhasil PC 2. Terakhir kita akan cek PC 3. Command from 192.168.1.3. Oh, maaf, berarti ping di sini belum saya tulis. Ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah berhasil reply.
Nah, itu untuk pengujian koneksinya. Lalu kita akan tes DNS-nya apakah berhasil. Nah, tinggal kita ke PC saja. Di sini saya coba PC 0. Gitu. Kita tes di sini di web ya. Coba kita tulis www.sekolahku.sch yang tadi kita tulis ya. kampusku.sch ID apakah muncul? Nah, di sini sudah muncul. Berarti DNS ini sudah berhasil kita tes. Nah, selamat datang di web server kampus Unsera. Seperti itu. Kita akan coba tes DNS di komputer 1 atau PC 1. Kita ke desktop, lalu ke web browser. Kita tulis lagi seperti tadi di URL. Nah, www.kampusku.id. Oke, sudah ya berhasil tes DNS di sini. Lalu kita ke PC 2 lagi, kita tes satu-satu. Paste. Nah, kita go. Nah, sudah berhasil. Kita ulangi di PC 3. Nah, sudah berhasil. Jadi kesimpulannya semua PC ini terhubung ke switch. Nah, lalu DNS server menerjemahkan nama domain. HTTP server itu menampilkan website dan PC mengakses web menggunakan DNS bukan IP. Jadi seperti itu. Soal yang keempat, kita diinstruksikan untuk membuat struktur jaringan yang sudah ada gambarnya. Lalu untuk perintahnya itu yang pertama ada ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Lalu perintah yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Serta yang ketiga, perintah yang ketiga buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com terbuka. Perintah yang keempat, membuka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, untuk soal nomor 4 di sini saya sudah persiapkan perangkatnya. Di sini ya ada 2 buah PCI, lalu ada 2 switch, ada 1 buah router dan 2 buah server Ilkom. Server HTTP yang pertama itu Ilkom, server HTTP yang kedua itu pendilkom.com ya, dan 1 buah server sebagai DNS di sini. Nah, untuk menghubungkan perangkatnya itu kita bisa menggunakan kabel cover strike ya, lalu kita nanti akan tarik dan hubungkan. Di sini kabel strike-nya menggunakan yang ini. Kita tarik misalkan dari PC 0 ke switch ke sini, terus dari server ilkom.com kita tarik ke switch 0, terus DNS server kita tarik ke switch 0, lalu switch 0 kita tarik ke router 0 yang ini. Setelah itu server pendilkom kita tarik ke switch ke sini, PC 1 juga kita tarik ke sini ke switch, dan switch kita tarik kabel ke
router, dan pastikan semua lampu indikator ini berubah menjadi warna hijau. Seperti itu. Nah, untuk pengalamatan IP address-nya untuk jaringan atas yang ini, PC 0 itu kita berikan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya di sini. Saya di sini sudah memberikan IP address-nya sebenarnya ya, untuk mempersingkat video. Nah, kita bisa masukkan IP address di sini. Kita klik PC, masuk ke desktop, IP address. Nah, kita masukkan di sini 192.168.1.2. Subnet mask kita isi, default gateway-nya kita isi IP-nya. Saya beri masukkan IP address di sini seperti ini. Nah, lalu DNS server. Nah, ini IP dari server DNS seperti itu. Nah, ini adalah default gateway-nya sudah saya isi. Terus untuk server Ilkom saya juga sudah isi di sini. Nah, 192.168.1.3 subnet mask diisi dan default gateway-nya sama ya, seperti yang PC 0 tadi. Nah, saya masukkan untuk DNS server juga saya sudah isi di sini. Nah, 192.168.1.4 di sini subnet mask sudah diisi. Dan default gateway-nya sama seperti yang tadi gitu. Nah, setelah ini saya isi tadi PC, server Ilkom, dan server DNS, saya masuk mengisi IP address, yaitu untuk router di sini. Nah, router di sini saya yang isi yang pas Ethernet yang 0 garis miring 0 ini. Di sini sudah saya isi IP address-nya 192.168.1.1 dan subnet mask-nya yang ini. Kita close. Nah, untuk jaringan bawah kita isi juga di sini. Untuk PC 1 IP address-nya saya sudah isi juga di sini 192.168.2.2 dan subnet mask sudah isi. Default gateway-nya saya sudah isi di sini menggunakan 192.168.2.1 dan DNS servernya 192.168.1.4. Server Vendilkom juga sudah saya isi di sini. Nah, untuk IP address-nya 192.168.2.3, subnet mask-nya sudah diisi, default gateway sudah diisi, dan seperti ini untuk vendilkom.com. Lalu untuk router saya juga sudah isi di sini router. Nah, tadi karena jaringan atas yang ini kabelnya, nah untuk jaringan bawah saya menggunakan pas Ethernet yang 0.1. Nah, di sini sudah saya masukkan IP address dan subnet mask-nya juga. Seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasi router, kita klik router, pilih cell iya, lalu kita tulis yang ini. Nah, saya sudah menuliskan untuk konfigurasinya di sini. Bisa kita klik enable, lalu kita tulis saya configure terminal di sini. Nah, di sini sudah kita konfigurasi untuk interface pas Ethernet 0 garis miring 0. Lalu kita
exit. Dan sama juga untuk pas Ethernet yang ini, yang 0/1. Konfigurasi router sudah saya lakukan. Lalu tinggal kita konfigurasi DNS server. Nah, di sini ada DNS server, klik DNS server, masuk ke service. Nah, pastikan DNS servernya itu on. Nah, di sini sudah on DNS service-nya. Seperti itu. Nah, lalu saya tambahkan di sini ada, karena kita menggunakan dua server ya, ada Ilkom dan ada Vendilkom. Nah, Ilkom name-nya sudah saya masukkan ke sini, ilkom.com, dan IP address-nya sudah saya masukkan juga, serta Vendilkom juga sama, di sini sudah saya tuliskan dan IP address-nya juga sudah saya masukkan. Nah, konfigurasi HTTP servernya selanjutnya ini. Kita akan mengkonfigurasi HTTP server di server ilkom.com. Tinggal kita klik ya, lalu kita pergi ke service. Nah, edit halaman index di sini opsional sebenarnya. Bisa kita edit di sini. Di sini bisa kita edit, bisa juga tidak gitu. Cuman saya tidak edit ya untuk mempersingkat waktu. Nah, lalu sama juga untuk di server Vendilkom juga sama. Kita ke Vendilkom, ke service, pastikan si HTTP ini on. Nah, setelah itu kita setting DNS di PC-nya. Kita coba PC 0 ke sini, lalu pergi ke desktop, konfigurasi. Nah, tulis DNS servernya di sini, masukkan DNS server yang 192.168.1.4. Ini untuk settingan DNS di PC. Gitu. Sama di PC ini juga sama. Nah, DNS servernya sama. Seperti itu. Lalu kita akan pengujian jaringan. Ping PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat di sini IP-nya. Di sini 2.2. Coba kita akan ping dari PC 0 ke PC 1 di command from. Nah, di sini sudah reply, berarti di sini sudah berhasil. Itu. Nah, kita tadi sudah memanggil PC 1 dari PC 0. Dan sekarang kita akan memanggil PC 0 dari PC 1. Ping 192.168.1. Ini IP address dari PC 0. Nah, di sini sudah reply, berarti sudah berhasil pengujian jaringannya. Lalu kita buka browser ilkom.com dari PC 1. Nah, kita klik PC 1, pergi ke desktop, lalu pilih web browser. Nah, di sini kita tuliskan http://ilkom.com. Apakah Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita buka browser server di vendil.com dari PC 0 di sini.
Kita panggil coba http pendilcom.com. Nah, sudah berhasil. Nah, kesimpulannya yaitu jika semua pengujian berhasil, maka struktur jaringan itu sudah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik.